Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang terhormat Pak Diki selaku Kepala Institusi Toko, yang terhormat teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di SMP 3 Toko, dan yang menghormati dan berbahagia Pak Agus selaku calon pimpinan organisasi. Sebelumnya mari kita menjadikan Kristus dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dunia kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini saya khususnya bisa berharap langsung bersama langsung ke SMP 3 kelompok ini dalam rangka pendampingan individu yang kedua terhadap guru penggerak, calon guru penggerak Pak Agus Susanto. Ini tanpa juga tak lupa salam serta salam senantiasa tercurah kepada semua kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaat dan barokah di dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini alhamdulillah bertepatan dengan pendampingan individu yang kedua. Kami mohon izin dari Pak Kepala Sekolah hari ini untuk pendampingan individu yang kedua melibatkan kepala sekolah dan rekan sejawat yang ada di sekolah. Tujuan dari pendampingan individu yang kedua ini adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, di mana calon guru penggerak nanti Pak Agus akan mendiskusikan, memfasilitasi Bapak Ibu untuk berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah Bapak Ibu yang sudah berjalan. Kemudian mohon maaf, saya ditugaskan dari Dinas Pendidikan dan BPKB Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi pendamping atau mendampingi calon guru penggerak di angkatan 9 ini, di mana saya ditugaskan untuk mendampingi 5 calon guru penggerak dan salah satunya adalah Pak Agus. Mohon doa restunya agar Pak Agus bisa melaksanakan tugas, menyelesaikan tugas-tugas dalam program guru penggerak ini dengan baik, dengan lancar, dan diberi kesehatan dari awal hingga akhir proses guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa kegiatan dalam pendampingan ini, yaitu yang pertama nanti kita proses coaching. Sebenarnya coaching itu sebelum diskusi, tapi nanti kita coaching di akhir. Pada coachingnya nanti akan mendiskusikan refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah berkaitan dengan pribadi Pak Agus. Kemudian diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Pak Agus dalam program guru penggerak di angkatan 9 sudah mempelajari modul 1.1 sampai dengan 1.4, tinggal aksi nyata yang 1.4. Kemudian kegiatan yang ketiga, diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Ini kami akan membahas atau berdiskusi tentang itu bersama Pak Agus. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan kepada kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh saya selaku BPP. Ini di poin 4 kita berdiskusi di sini. Kemudian susunan acaranya, yang pertama nanti Pak Agus pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang kelima baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa Pak Agus selaku guru penggerak itu sudah membuat visi diri sebagai pendidik, di mana diharapkan walaupun hanya sebagai tugasnya Pak Agus dalam proses guru penggerak ini, kami harapkan nantinya Pak Agus bisa memfasilitasi teman-teman untuk merefleksi, review visi yang sudah berjalan di sekolah. Jadi dari diskusi ini nanti bisa Bapak Ibu ketahui bersama atau bisa dibahas bersama apakah visi yang sudah berjalan di sekolah ini sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila dan sudah berpihak kepada murid, ataukah masih perlu untuk dikembangkan kembali, baik itu indikator-indikatornya, program-programnya, ataupun apapun yang perlu untuk
perbaiki atau ditambahkan kembali. Harapan dari kami nanti Bapak Ibu bisa dalam diskusi ini bisa menyingkirnya dengan baik, kemudian aktif dalam kegiatan diskusi sehingga nanti akan menghasilkan sebuah visi yang memang benar-benar diharapkan oleh Bapak Ibu semua terhadap murid maupun dalam perkembangan sekolah menuju ke perubahan sekolah yang lebih baik. Kami persilakan dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan pengantar ataupun motivasinya kepada Pak Agus selaku calon guru penggerak dalam kegiatan diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang berhormat Bu Dwi Hartini Setiawati, SPGM MPT. SPG Pak, MPT-nya menyusul Pak. Dan kami hormati yang berbahagia Pak Agus Santo selaku calon guru penggerak angkatan 9, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir di sini, yang kami hormati, kami banggakan adalah kita bersama panjatkan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semuanya, serta keluarganya mendapatkan syafaat hidup kehidupan dunia, dan insya Allah nanti akan mendapatkan syafaatnya juga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada Bapak Ibu semuanya hadir di sini, yang pertama saya mengucapkan mendawuh Bu Dwi Hartini yang menjadi PP di sini dalam rangka pelaksanaan kegiatan calon guru penggerak khusus Pak Agus Santo. Pada semuanya Bapak Ibu guru, kami tahu semuanya bahwa calon guru penggerak merupakan kewajiban sebagai guru di sini yang dituntut oleh pemerintah karena program pemerintah. Saya berharap pelaksanaan kegiatan CGP ini nanti kita bisa belajar bersama sebagai pelaksanaan kegiatan pendukung Pak Agus. Kita ikuti pelaksanaan kegiatan ini sebaik-baiknya agar regulasi pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Pak Agus juga bisa melaksanakan kegiatan sebaik-baiknya. Di sini sudah ada yang berpengalaman, yang sudah terdahulu melaksanakan kegiatan sebagai calon guru penggerak dan nanti akan berakhir untuk bulan depan. Maka dari itu saya mohon Pak Agus secara pribadi maupun secara institusi ikut belajar yang karena regulasinya sama ya Bu. Maka dari itu mungkin topik pembelajarannya juga sama, modul-modulnya sama. Maka dari itu Pak Agus bisa sungkan-sungkan bertanya kepada Bu Yeni khususnya yang sudah melaksanakan kegiatan guru penggerak sampai hampir selesai, sehingga nanti pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lancar sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian untuk pengajar prakteknya juga sudah tahu akhirnya pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Saya berharap pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar atas petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan kegiatan ini sebaik-baiknya yang nantinya berdampak kepada khusus pribadi Pak Agus, kepada karir Pak Agus, juga kepada peserta. Saya berharap banyak dari guru penggerak yang nanti akan muncul di SD. Selamat buat Pak Agus, outputnya juga lebih baik. Itu saja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri live topik beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas motivasi dari Pak Budi, aku Kepala Jumlah Pokok. Mudah-mudahan dengan motivasi beliau dapat menambah semangat Pak Agus dalam menjalankan tugas calon guru penggerak yang tentunya akan membawa perubahan atau efek yang baik berimbas kepada peserta didik maupun semua stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian perlu Bapak
tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Seandainya mau dilaksanakan sebelum jam 11 itu harus ada koordinasi dengan semua pihak yang ada di sekolah termasuk kepala sekolah, dan itu dengan catatan tidak ada yang merasa dirugikan baik peserta didik maupun tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua, sebagai bahan kita refleksi bersama bahwa guru penggerak itu tugas-tugasnya tidak serumit yang Bapak Ibu kiranya. Jadi jangan merasa takut ketika mendaftar menjadi calon guru penggerak. Karena apa? Apapun tugas-tugasnya itu tidak serta-merta tugas sekarang harus selesai sekarang. Tugas hari ini harus selesai hari ini, itu tidak. Bahkan ada jeda waktu, budgetnya itu bisa beberapa hari atau beberapa minggu. Kalau aksi nyata bahkan sampai seminggu 2 minggu itu minggu. Oke, jadi tidak serta-merta tugas hari ini harus selesai hari ini. Jadi insya Allah kalau memang nanti sudah masuk ke dalam program guru penggerak, itu insya Allah bisa untuk dibuat tidak mengganggu proses belajar mengajar atau tidak mengganggu tupoksi kita sebagai tenaga pendidik. Jadi tidak ada guru penggerak yang mengerjakan tugas ketika berada di sekolah saat kegiatan belajar mengajar. Sehingga mohon semuanya jangan merasa takut untuk menjadi guru penggerak, ataupun yang sudah menjadi calon guru penggerak hilangkan atau kalau bisa hindari untuk mengerjakan tugas ketika jam pembelajaran atau ketika kita jam pagi sampai jam 2.15. Jadi kondisikan jam itu kita untuk kalau tidak mengajar ya gunakan untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktik baik dengan teman-teman. Dengan cara apa? Dengan kita membawa dengan teman-teman, kemudian bercerita ini itu, tadi pembelajaran kayak gini, sharing. Kalau pembelajaran seperti ini harus bagaimana, kalau mengatasi anak yang seperti ini harus seperti apa. Sharing seperti itu, berbagi praktik baik itu bagi kita sebagai seorang guru itu bisa kita lakukan ketika jam-jam kita kosong atau jam istirahat. Nah, apabila Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak mengerjakan tugas ketika jam kosong, terus kapan waktu kita untuk berkolaborasi dengan teman? Oke? Jadi mohon untuk dikondisikan ketika jam sekolah, jam tugas kita 2 sampai 2.15, kondisikan untuk bersama teman-teman dan bersama murid. Jadi tidak membawa image teman-teman yang belum mendaftar jadi calon guru penggerak itu merasa takut atau khawatir akan mengganggu tupoksi kita sebagai pendidik di sekolah. Itu saja tambahan dari kami, sehingga nanti tidak ada sembunyian seperti ini, oh guru penggeraknya yang didampingi ini A, ini B, pasti ada. Di kabupaten itu nanti akan muncul ketika refleksi setelah lupakannya. Dan guru penggeraknya siapa? Itu mohon ada laporan mengerjakan tugas ketika ini itu. Ketika jam pembelajaran, ketika mengajarkan, itu mohon untuk diminimalisir hal-hal yang seperti itu, sehingga nanti nama kita sebagai calon guru penggerak di angkatan 9 ini memang benar-benar nyata kita melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal kita, tidak mengurangi tupoksi kita sebagai seorang pendidik di sekolah. Oke, itu saja teman dari saya. Untuk waktu sepenuhnya berdiskusi, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Agus untuk menghasilkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dwi hari ini selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9 yang saya hormati, kepada Bapak Budiarto selaku kepala sekolah SD Negeri 3 Trogolo yang saya hormati, serta kepada rekan-rekan semua guru SD Negeri 3 Trogolo yang saya hormati. Di sini alhamdulillah saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama telah Bapak Ibu guru semuanya bisa menghadiri undangan pada hari ini untuk membahas atau berdiskusi terkait dengan visi yang ada di sekolah yang lebih berpihak kepada peserta. Kemudian yang kedua, tidak lupa sholawat serta salam kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kali ini kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau besok di hari yang kiamat. Kepada Bapak Ibu sekalian,
Di sini saya sedikit akan memaparkan terkait dengan visi yang sudah saya peroleh. Mungkin nanti ketika saya memaparkan ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun tidak sesuai, mohon nanti kita sambil berdiskusi agar ke depan itu visi yang kita sudah canangkan di SMP Tingkat Rokok itu bisa kita terapkan dan bisa lebih berpihak kepada murid dan semuanya itu bisa tercapai dengan baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya di sini saya cuma merumuskan visi bersama prakarsa perubahan sekolah. Ya. Nah, tapi sebelum itu, ya tadi sudah sedikit saya kenalkan, ya hanya saja yang belum saya kenalkan itu adalah fasilitator saya di calon guru penggerak. Ya, itu adalah Bu Yuli Hartini. Beliau orang Batam kalau nggak salah, ya sangat jauh. Sementara untuk pengajar praktik dan guru penggeraknya itu ada di wilayah Wonosobo. Nah, beliau sudah memberikan banyak sekali ilmu dalam program guru penggerak, sehingga nanti ketika saya pemaparan saya ada yang kurang sesuai ataupun tidak kurang bagus, nanti bisa dibedai oleh Bu Harini yang lebih tahu. Nah, di dalam guru penggerak sendiri kita juga harus mengetahui bahwasannya di dalam diskusi kali ini tujuan kegiatannya yaitu mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Dan yang ketiga, yaitu merintis dan menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rini, ya Bu Dwi. Itu tujuan pada diskusi pada kali ini. Kemudian sebelum itu mari kita lihat dulu ya puisi karya Insinyur Soekarno. Aku melihat di Indonesia. Di pantai aku mendengar lautan Hindia bergelora membantu di pantai. Aku mendengar orang saya Indonesia. Kalau aku melihat sawah-sawah kemuri menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebak dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu-lagu Batak yang aku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Al-Quran, bukan lagi Al-Quran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dan Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar menyanyi di pohon air yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar musik, aku
Ini ya Bapak Ibu semuanya, sebuah puisi dari karya Insinyur Soekarno, yaitu terkait Aku Melihat Indonesia. Nah, ini juga sama seperti halnya ketika kita melihat seorang murid ya di sekolah kita, bahwa kita itu sebisa mungkin itu tidak melihat apakah dia dari status orang kaya atau miskin, tetapi kita harus melihatnya secara umum, secara khusus bahwa semua itu adalah hanya untuk Indonesia. Jadi kemajuan itu sebisa mungkin kita tujukan untuk kemajuan Indonesia secara bersama. Nah, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini ada sedikit pertanyaan romantik ya. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengar puisi Aku Melihat Indonesia. Nah, kira-kira itu kita bisa mempertanyakannya perasaannya bagaimana. Kalau menurut Mbak ini gimana Mbak? Kalau terkait dengan puisi ini, kalau tadi kan Bu Heri kan sudah melihat kan puisi tentang Aku Melihat Indonesia. Nah, kalau menurut Mbak Bu Heri sendiri perasaannya gimana? Apa ada yang perlu bisa diungkapkan atau apa? Kalau semangat Indonesia. bukan rasa semangat ya. Kalau bersulis gimana bersulis? Kata-kata ini. Semangat ya, soalnya. Betul ya. Nah, yang kedua, apakah dari puisi tersebut menumbuhkan rasa semangat baru di hati Bapak Ibu semuanya? Tentunya akan menumbuhkan rasa semangat baru ya. Nah, ini juga seperti itu ya. Jadi yang namanya puisi dari puisi tersebut itu menunjukkan tentang visi dari presiden pertama kita ya, yaitu Insinyur Soekarno, yang mana akan mewujudkan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau juga kuat dalam menggambarkan pesan beliau lewat puisi. Nah, visi juga bisa disaksikan secara ragam bentuknya. Nah, dimana tadi memang sudah betul ya bahwa visi itu harus menyemangati, menggerakkan, dan juga ada kolaboratif. Ya. Jadi visi ini tidak bisa dilaksanakan secara individu, tapi harus kolaboratif. Ya. Nah, iya, itu ya. Sebelum kita bahas ke sana, ya tentu kita bisa mungkin bisa membayangkan pada saat kita masih kecil. Kira-kira kita pernah nggak ditanya oleh orang tua kita, guru-guru kita tentang apa itu cita-cita kita? Nah, seperti mau jadi apa kalau kita itu sudah besar? Pasti kan ketika kita, apalagi kita semua jadi yang pernah mengikuti pendidikan dari SD, pasti pernah ditanya oleh bapak ibu guru, cita-cita kamu itu apa? Nah, ini pada dari masa itu sebagian besar dari kita itu nanti bisa menjawab dengan percaya diri, kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang akan kita geluti di masa depan. Padahal hal itu belum tahu apakah kita bisa mencapai atau tidak. Nah, itu seperti itulah gambaran sebuah visi. Kita dari sejak kecil itu kita tidak tahu bahwa besok itu ketika kita sudah besar kita mau jadi guru. Mungkin ketika kita ditanya, mungkin profesi yang akan kita capai pada saat kecil mungkin bisa beda kayak Pak Ibu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu itu kita akhirnya mengetahui bahwa apa yang kita butuhkan itu salah satunya adalah ingin mengabdikan diri kita menjadi seorang pendidik. Nah, itu juga sama ya seperti visi. Ini hanya gambaran saja. Nah, visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada sebuah kanvas yang masih kosong. Visi juga diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi adalah penggambaran, harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin terwujud di masa depan. Visi adalah representasi kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan
dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan di dalam upaya-upaya mewujudkannya. Nah, ini sedikit pengertian tentang definisi. Ya. Bukan definisi, tapi definisi dari visi. Ya. Next, ya. Nah, oke. Nah, ketika kita sebagai guru, ya, yang mungkin kita pernah ya membayangkan suatu visi. Ya pasti setiap orang kan masih memiliki visi yang berbeda-beda dari setiap orang. Ya, di dalam penanganannya juga beda-beda. Nah, mungkin dari Bapak Ibu semuanya ya, kira-kira siapa nih yang bisa menjadi gambaran saya? Nah, itu pasti nanti bisa kita bayangkan. Kemudian apa yang bisa menjadi gambaran kita? Kalau Bu Alfiah, kira-kira siapa Bu Alfiah? Yang kira-kira nih yang menjadi gambaran Bu Alfiah untuk mencapai sebuah visi Bu Alfiah itu siapa? Lantas gambaran apa yang bisa menjadi gambaran? Jadi murid. Murid ya? Dari anggota. Dari murid, dari guru ya mungkin ya. Nah, lantas yang menjadi gambaran itu apa Bu, kalau gambarannya? Kira-kira kan kalau kita melihat sebuah murid katakanlah, itu yang menjadi gambaran ya, atau yang menjadi inspirasi Bu Alfiah ya untuk mewujudkan sebuah visi dari Bu Alfiah itu apa? Gambarannya itu apa? Apakah murid yang terlaku karimah. nah, Guru agama ya, ya, khususnya. ya, betul sekali ya, Pak Budi ya. Nah, Akhlak guru agama. Olahraga yang sehat. ya, betul sekali. Isinya beda-beda. Ya, jadi yang namanya gambar ketika kita sudah berkoordinasi atau kita melihat guru atau apa mungkin ya, yang pasti kita pasti memiliki visi agar murid itu memang memiliki akhlak yang mulia ya. Itu kan siapa kita, Ya. siapa mereka. Nah. Itu visinya. Guru agama arahnya ke moralitas, religius. Iya, betul sekali. Ya, guru yang masih muda, bagaimana? Ya, ya. Ada lagi. Oke, betul sekali. Nah, visi seperti apa yang kita miliki sebagai seorang guru ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah untuk menjadikan murid itu berakhlak mulia. Nah, di sini juga sama, Pak. Dari visi itu kita bertujuan untuk apa, siapa yang kita ingin tumbuhkan, yaitu di sini berkaitan dengan murid. Makanya visi mengenai murid. Ya, jadi biar apa? Biar murid itu memiliki tujuan ke depan itu dia itu mau menjadi apa? Ya, bagaimana cara menggapai tujuannya? Nah, kemudian visi tentang pertumbuhan murid. Nah, kita sebagai guru sebisa mungkin kan berusaha menghantarkan murid agar mereka itu memiliki rasa apa? Lebih bersemangat lagi di dalam mencapai visi tersebut. Nah, pada Bapak guru semuanya ya. Nah, visi tentang pertumbuhan murid itu menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru, karena nantinya itu akan menjadi sebuah bintang penunjuk arah bagi guru di dalam menentukan program dan strategi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru semuanya ya, di sini saya memiliki beberapa kalimat tumpang ya terkait dengan permasalahan yang mungkin kita hadapi ya. Jadi mari kita coba, ini ada beberapa kalimat tumpang yang coba sebentar ya saya bagikan biar Bapak Ibu guru semuanya itu bisa mengetahui. Memberikan murid yang
Manut pinter menut. Tapi tidak senang banget ya Pak. Senang. Tarap ini. Saya punya menonton lalu. Bisu. Bisa kita tolong nggak? Boleh. Ini aku tolongin. Kita percaya bahwa murid kita anjuran. Ya, Bu. Nanti hasil apa sesuai pemikiran Bapak Ibu semuanya nanti ditulis, kemudian nanti ditempelkan di depan si Ibu. Jawabannya satu. Satu saja. Ini yang kita memikirkan murid-murid yang bagaimana. Jadi nanti satu. Berarti itu ada 6. Ada 6. jawaban. Ada 6 jawaban. Jawabannya 6. Iya, itu nanti kan berkali Bu. Nanti ditempelkan di sini. Ini satu soal. Bertanya Pak Siji wae jawabannya. Yang sejak dunia akhirat. Ujian dunia akhirat itu deh. Ternyata banyak. Kalau ibu guru yang sudah selesai bisa menempelkan di sini ya. Nanti, nah ini yang pertama kali yaitu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Tuh, yang sudah selesai nanti bisa ditempelkan di situ. Ya.
Oke ya, ini sedikit saya bacakan ya. Kita itu sebenarnya memimpikan murid itu murid-murid yang solih dan solihah ya. Jadi dari siapa ya? Mesti Bu Al atau siapa ini yang solih solihah? Bu Al. Oh Bu Sulis. Dari Bu Sulis ya. Solih dan solihah. Kemudian ada religius, berani dan disiplin. Saya Ini dari Pak Budi. Kemudian yang menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, ini dari ya. Oh, bukan. Nah, ini kemudian ada yang beramat mulia dan juga cerdas. Nah, jadi dari jawaban Bapak Ibu semuanya ya, ini berarti secara umum ini kan sudah merucut ya secara garis besar ini lebih pada aspek karakter ya, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, kemudian selain itu juga disiplin dan juga cerdas ya. Ini yang mudah-mudahan ya Bapak Ibu semuanya ya, dari apa yang kita mimpikan itu mudah-mudahan ke depan SD 3 Trogok itu siswa-siswanya itu betul-betul bisa menjalankan perintah Allah dan juga menjadi orang anak-anak yang disiplin dan juga cerdas ya. Nah, kemudian di sini juga ada kalimat rumah yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa menuliskan kembali. Nah, biar tidak bolak-balik tanya sambil sama kalian Bapak Ibu. Kalau kurang nanti kami di sini Bapak Ibu.
kita percaya bahwa murid adalah yang pertama mempunyai karakter yang berbeda. Kemudian yang kedua ada anak-anak yang perlu bimbingan dan juga arahan. Yang ketiga seseorang yang mempunyai karakter yang berbeda. Yang selanjutnya ini yang terakhir, individu yang memiliki kelebihan masing-masing. Nah, dari Bapak Ibu semuanya yang sudah menuliskan apa yang terkait dengan siswa ya di sini, bahwa secara umum berkaitan dengan karakter ya Bapak Ibu ya, karakter. Nah, jadi saya kesimpulkan aja sini karakter. Sehingga nanti dari karakter yang berbeda itulah nanti kita bisa mencoba membimbing sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah ini kemudian yang ketiga ini di sini ya, ada kalimat tunggang juga, di sekolah kita itu mengutamakan apa? Ya. Sebentar ya. Nanti kalau misalnya bisa ini saya bacakan ya. Di sekolah kita mengutamakan satu kedisiplinan dan tanggung jawab. Kemudian ada yang kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiganya ada pendidikan karakter, dan yang keempat ada pendidikan karakter dan kedisiplinan. Nah, dari apa yang diungkapkan oleh Bapak Ibu semuanya ya, ini kalau saya simpulkan ya, atau mungkin ada yang mau menyimpulkan, ayo kira-kira apa? Karena secara secara umum di sini apa tentang kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian kebutuhan siswa, pendidikan karakter dan kedisiplinan. Ya. Nah, dari khusus kedisiplinan. Kalau Bu Sulis, mengapa kita mengutamakan disiplin bukan? Melaksanakan disiplin sekolah, apa saja di sekolah.
betul sekali ya. Jadi dari awal suksesnya sebuah pembelajaran itu memang diawali dari kedisiplinannya dalam segala hal, baik itu disiplin waktu maupun yang lain ya. Mungkin jadi memang betul sekali bahwa dari kedisiplinan itu ya, mudah-mudahan di SD 3 Trobo itu nanti akan tercipta sebuah kualitas pembelajaran yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, ini ada kalimat tentang yang keempat ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa bawah itu. Nah, bawah itu dengan bawah itu. Lalu contoh. terima kasih Pak. Saya tanya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Di sekolah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mereka di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Nah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya mereka memang secara umum datang ke sekolah memang untuk mendapatkan ilmu ya, mendapatkan pengajaran. Sehingga di sini secara dari jawaban Bapak Ibu semuanya itu mendapatkan ilmu ya. Jadi bisa saya simpulkan ya Bapak Ibu ya semuanya, atau ada kesimpulan yang lain yang mau memberikan kesimpulan, mungkin Bu Alfi atau Bu Ade atau Bu, kira-kira kesimpulannya mendapatkan ilmu ya. Yang lain kalau Bu Sulis mungkin yang lebih senior mungkin menurut Bu Sulis nih kira-kira kesimpulannya apa Bu? Di sini ada yang mendapatkan pendidikan yang pengajaran yang layak, di sekolah akan mendapatkan ilmu yang manfaat, di sekolah akan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan pendidikan yang layak. pendidikan yang layak. Ya, untuk Bapak Ibu semuanya ya. Jadi dari ini dari ada semua dari Bu Sulis ya, mendapatkan pendidikan yang layak. Nanti dari kalimat-kalimat rumah ini nanti akan saling berkaitan Bapak Ibu semuanya. Ini
Kalimat tumpang yang selanjutnya yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengarahkan anak-anak meraih cita-cita. Kemudian ada menuntun dan mengarahkan kemampuan siswa untuk meraih cita-cita. Menuntun dan membimbing murid dalam mengejar cita-cita. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa dari pemikiran Bapak Ibu semuanya bahwa kita itu semuanya yakin bahwa anak itu bisa meraih cita-cita. Kita sepakati aja. Karena secara umum mengarah ke cita-cita. Oke, ini kalimat ulang yang terakhir Bapak Ibu. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa ya, jadi di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu penting, bahwa murid itu memiliki potensi atau bakatnya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada siswa mempunyai kemampuan untuk membawa nama baik sekolah. Nah, ini dari kalimat-kalimat umpang ini, ya, ini nanti kita bisa diskusikan bersama-sama bahwasanya secara umum bahwa kita sebagai guru itu menginginkan sebuah pendidikan dengan memberikan pelayanan kepada anak sesuai dengan kebutuhan anak, Bapak Ibu. Nah,
dari kalimat-kalimat perumpang ini, Bapak Ibu semuanya, nah ini adalah salah visi dari SD negeri kita, ya, SD negeri 3 Telogo. Nah, terwujudnya insan yang berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya sekolah, dan berwawasan ke depan, dan berjiwa nasionalisme. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu semuanya, dari apa yang Bapak Ibu pikirkan, dari apa yang Bapak Ibu impikan, kira-kira dari visi ini sudah sesuai atau belum? Sudah menggambarkan sesuai? Nah, itu. Jadi apa yang Bapak Ibu bayangkan terkait dengan murid, kalau kita melihat visi sekolah ini kira-kira sudah berpihak kepada murid atau belum? Kalau Mbak Alfi, gimana Mbak Alfi? Nah, kira-kira gambarannya. Nah, ini gimana Bu Yeni? Menurut saya untuk visi tersebut sudah berpihak pada murid. Hanya Ya. saja bagaimana kita merealisasikan dari visi tersebut supaya visi itu bukan hanya angan-angan atau cita-cita dari diri kita ataupun instansi kita saja, tapi memang terwujud untuk demi kebaikan anak didik kita, demi murid kita, dan memang benar-benar berpihak pada kita. Intinya dari semua visi itu di action kita, bagaimana kita melaksanakan visi tersebut. Terima kasih ya Bu Yeni ya. Memang betul ya Bapak Ibu semuanya ya, yang disampaikan Bu Yeni. Memang yang kita kan sudah merumuskan sebuah visi yang mungkin saya sendiri pun juga mungkin dulu tidak tahu ya siapa yang merumuskan visi ini. Tetapi memang ketika kita membedah sebuah visi, itu memang ketika visi itu sudah berorientasi kepada peserta didik atau murid, kita tinggal melaksananya atau actionnya itu kita bagaimana, ya. Itu memang lebih penting itu di actionnya daripada nanti kita tidak tahu apa visi sekolah kita hanya tahu tetapi kita tidak melaksanakannya, itu nanti akan percuma, ya. Tuh. Nah, ini tadi ada pertanyaan, apakah visi kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita cita-cita kita untuk murid? Ya, tadi sudah sedikit disampaikan ini sedikit sudah selaras. Kalau nanti misalkan ketika kita membedah visi kita ada yang belum selaras atau belum dan nanti kita sambil berdiskusi lah sama-sama apa sih visi yang akan kita gapai di masa yang datang, sehingga murid itu bisa memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga apa yang diceritakan murid itu bisa tercapai. Dan menurut Bapak Ibu ini sudah selaras ya atau belum? Menurut saya sudah. Sudah ya. Oke, ini ada pertanyaan kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, itu kira-kira apa? Sedikit berpendapat Pak, mungkin kalau untuk menyelaraskan kita gali potensi yang ada di sekolah kita, misalnya berbasis apa sekolah kita, misalnya lingkungan, bagaimana visi itu dikaitkan dengan pemanfaatan lingkungan kita. Bagaimana, tapi untuk bahasanya kira-kira bagaimana, nah ini yang mari kita diskusikan, kira-kira bagaimana supaya visi kita itu selaras dengan keadaan lingkungan kita ini. Kalau Bapak Ibu yang lain ada pendapat atau apa? Diungkapkan saja. Sama. Ya, jadi ini dari yang disampaikan oleh Bu Yeni itu berarti kita lebih mengacu apa sih potensi di sekitar kita, sehingga nanti ketika kita mau merumuskan sebuah visi itu nanti kita berbasis pada lingkungan. Mungkin itu ya Bu Yeni, sehingga nanti apa yang menjadi ciri khas dari sekolah kita itu tidak berbeda dengan lingkungan, mungkin itu ya. Nah, kemudian apa sih inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai sebuah visi sekolah? Nah, kira-kira nih Bapak Ibu semuanya, inisiatif perubahannya. Kalau kita tadi sudah sedikit membedah, kira-kira ada nggak perubahan atau inisiatif dari kita yang bisa kita lakukan bersama
di dalam mencapai visi sekolah tersebut. Ini ada yang lain dapat atau ini mau berkomentar? Kalau saya itu punya inisiatif dulu Pak. Saya tuh ingin dalam setiap harian kita mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu itu kita punya program di pagi hari yang program bersama-sama gitu. Dalam sekolah misalnya kalau hari Senin kan kita sudah ada upacara itu sudah menanamkan jiwa nasionalisme misalnya. Terus yang sudah berjalan di tempat kita hari Jumat itu kan sudah ada kultum dan senam. Mungkin kalau kita khususkan di hari Sabtunya itu ke religinya, mungkin untuk senamnya bisa kita ganti di hari lain. Terus hari Jumat itu kultum plus misalnya pembacaan Asmaul Husna bersama-sama. Kalau kita sampai ini kan Asmaul Husna masih dilaksanakan oleh guru agama di setiap sebelum pembelajaran. Bagaimana kalau misalnya hari Jumat sebelum kultum itu kita Asmaul Husna bersama-sama atau membaca sholawat bersama-sama, karena notabene di SD kita kan mayoritas bukan mayoritas tapi malah semuanya beragama Islam. Kemudian itu kan tadi Pak bisa melayangkan lagi untuk visi kita tadi apa saja? Kalau visi kita itu kan, nah itu kan yang mungkin kita menuju ke berakhlak mulia kan di hari Jumatnya tadi gitu ya Pak. Terus berjiwa nasionalisme kan kita bisa di hari Senin itu dengan upacara. Nah ada yang berprestasi, mungkin kita mengadakan literasi bersama atau apa. Terus berbudaya sekolah, mungkin di hari Rabu atau hari Kamis kita mengusung budaya yang ada di sekitar sekolah. Misalnya kita melaksanakan permainan tradisional bersama-sama atau apa gitu ya, kita biasakan setiap pagi sebelum pembelajaran. Mungkin seperti itu gambarannya yang pendapat dari saya. Mungkin ada pendapat atau inisiatif. Ada pendapat yang lain dari Bu Alfi atau Bu Erwin? Belum punya gambaran ya? Ini nggak apa-apa ya. Ya, nih Bapak Ibu semuanya ya. Ketika kita melihat sebuah visi dari Yesus kita ya, di sini ini kita ada berakhlak mulia, kemudian ada berprestasi, ada yang berbudaya sekolah, kemudian ada yang berwawasan ke masa depan, dan berjiwa nasionalisme. Nah, tadi kan sudah sedikit diuraikan nih oleh Ibu Yeni bahwa untuk berjiwa nasionalisme kita juga ya alhamdulillah ya di SD kita itu sudah menerapkan. Setiap hari Senin kita sudah melaksanakan kegiatan upacara, dan alhamdulillah juga mungkin karena kita di sini kan baru 1-2 orang yang mungkin sudah tahu sih bagaimana cara menumbuhkan jiwa nasionalisme kita itu bukan hanya upacara, tapi kita juga bisa membiasakan anak untuk bernyanyi. Misalnya sebelum pembelajaran itu kan juga salah satu inisiatif ya, bisa jadi. Nah, itu juga bisa menumbuhkan. Kemudian untuk berakhlak mulia tadi kita juga sudah melaksanakan, ada kultum sudah hari Jumat, itu juga sudah. Kemudian berprestasi yang tadi sudah sedikit disinggung oleh Bu Yeni ya, terkait dengan bagaimana sih agar minat baca anak itu lebih beda ya, atau lebih tertarik dalam baca. Nah, sebenarnya kalau di dalam kebiasaan anak untuk berliterasi, kalau menurut saya sih mungkin lebih baik kita misalkan semacam ini, membuat duta literasi. Nah, misalkan kan, nah dari anak-anak yang memiliki potensi atau kesenangan di dalam membaca, kita kan juga nanti bisa memanfaatkan anak tersebut atau mengajak anak tersebut bagaimana memanfaatkan perpustakaan. Nah, karena ya mau tidak mau kita punya perpustakaan, tapi selama ini kan kita kan belum hidup lah, ibarat perpustakaan kita kan belum hidup. Kita juga bisa membuat macam itu. Jadi semacam nanti bisa ada konten dan sebagainya, sehingga nanti ketertinggalan kita dari SD yang lain itu paling tidak tertumpang jauh. Itu juga salah satu inisiatif kan juga bisa. Ya. Nah, kemudian berwawasan ke depan. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, di dalam wawasan ke depan kan mungkin ya kalau menurut saya pribadi ya, atau mungkin nanti ada masukan dari teman-teman yang lain ya, ketika kita berbicara wawasan ke depan ini mungkin lebih baik kita itu mempersiapkan anak didik kita itu bagaimana ketika kita memberikan pembelajaran itu mereka itu mudah memahami. Nah, ketika mereka mudah memahami, maka mereka pun akan bisa mampu memahami
situasi yang ada di sekitarnya ataupun tantangan-tantangan yang akan ada di depannya. Itu juga salah satu bentuk ya usaha kita semua di dalam mengantarkan anak didik kita itu mencapai sebuah cita-cita yang mereka harapkan sesuai dengan potensinya. Oke. Nah, boleh lagi nih sebentar. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan juga orang tua murid untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, kita kan juga harus flashback ke dalam diri kita masing-masing. Apakah yang selama ini kita lakukan sudah ada koordinasi terhadap orang tua maupun yang lain, terutama ke semua warga sekolah lah, baik itu orang tua maupun murid sekalipun. Ya. Nah, di sini menurut Bapak Ibu ya, kalau kita melihat dari visi sekolah kita nih, sudah terjadinkah komunikasi atau kolaborasi tersebut atau belum? Misalkan kan nanti sudah tetapi belum maksimal, nah kita nanti tinggal cari tahu bagaimana supaya kolaborasi kita dengan orang tua itu bisa lebih maksimal lagi. Kita tinggal nanti bagaimana caranya, kita bisa diskusikan ini bersama-sama. Oke Bapak Ibu, atau ada yang lain gimana caranya mungkin? Ya Pak, saya ingin sedikit berpendapat. Ini memang nggak sesuai dengan keadaan sekolah kita ya. Ada sedikit masukan. Menurut saya rapat pleno itu kan juga penting sekali ya. Karena kita sudah beberapa waktu ini kan tidak mengadakan rapat pleno. Nah, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan wali murid, sedangkan pertemuan kita dengan wali murid saja terhitung jarang ya. Jadi kalau kita komunikasinya dengan wali murid kan hanya antar kelas ke wali murid yang dalam kelas tersebut. Itu pun misalnya biasanya kita komunikasinya kalau ada anak tersebut bermasalah atau anak tersebut ada kendala atau yang anak memang punya potensi menonjol dari teman-temannya, itu kita menghubungi wali murid. Tapi kan di luar itu sepertinya masih minim lah kita berhubungan sama wali murid. Mungkin kalau kita mengadakan, harusnya kan kalau ada rapat pleno paling tidak 1 tahun sekali atau mungkin 1 semester sekali kan kita bisa menggali lah ya bagaimana keinginan mereka atau dukungan mereka untuk putra-putrinya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya Bu, ketika kita berbicara tentang sebuah kolaborasi itu memang bukan hanya yang terkait dengan permasalahan saja, tetapi memang semua itu kan harus kita berpikirnya itu dari dasarnya dulu. Makanya apa dasar yang menjadikan kita itu harus berkolaborasi dengan orang tua dan sebagainya. Nah, salah satu yang menjadi dasar kita itu harus memiliki sebuah program, ya, program yang sudah memang terencana dengan baik sejak awal. Jadi yang namanya visi ini kan ibaratnya kita kan membuat sebuah visi ke depan bagaimana agar anak ini bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga bisa memperoleh pendidikan yang lebih baik. Nah, kalau misalkan di dalam kolaborasi ini dari visi itu kita sudah membuat sebuah program, sebuah pembiasaan sistem yang bagus. Misalkan gini, kayak hanya wisata yang dulu kan mungkin katakanlah ya, misalkan wisata 2 tahunan sekali. Nah, kalau misalkan program itu sudah terencana dengan baik, itu kan sebelum pelaksanaan kan kita bisa berkoordinasi nih. Oh, kita sudah mendekati waktu untuk pengadaan wisata katakanlah seperti itu. Nah, berarti kan nanti kita juga ininya kan bisa mengetahui, oh ini sudah mendekati. Berarti nanti kita tinggal mengundang para siswa ataupun mungkin komite maupun pihak-pihak yang terkait untuk membicarakan apakah kegiatan program ini bisa terlaksana atau tidak. Tentunya harus melihat situasi dan kondisi pada saat itu. Nah, itu kan juga makanya kalau kita hanya berkolaborasi ketika sudah terjadi masalah tanpa kita berpikir persiapan atau mengantisipasinya sejak awal, itu ya akan menjadi sebuah ketidakintensitas kita di dalam berkolaborasi. Itu menurut saya sih seperti itu.
Mungkin ada pendapat yang lain dari Bu Ali atau Pak Kepala atau Bu Alfi. Kalau tidak ada, saya ini. Nah, ini ya. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah itu bisa tercapai? Nah, kira-kira bentuk kegiatannya nih. Jadi kita coba nanti kita berpikir merancang satu kegiatan yang kira-kira itu bisa dilaksanakan dan semua pihak itu bisa tahu dan menyetujuinya. Itu kan juga sangat penting sekali. Kira-kira bentuk kegiatan yang bisa dilakukan itu apa Bapak Ibu? Misalnya kita mau membentuk suatu kegiatan itu kan kita berdasarkan visi itu, berarti kita Iya. harus benar-benar membedah dari kata-kata yang ada dalam visi itu. Iya, betul. Misalnya nasionalisme, berarti untuk mewujudkan anak yang berjiwa nasionalisme itu hal-hal apa saja yang harus kita lakukan? Nah. Ya berakhlak mulia, berarti kita harus melakukan hal-hal apa gitu. Mungkin bisa ditayangkan, terus kita sama-sama diskusi bareng-bareng. Ayo semua menyampaikan pendapat untuk menuju murid yang seperti ini kita harus apa? Dan seperti itu Pak. Nah, mungkin yang apa dari bentuk kegiatan yang dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah akan visi sekolah tersebut. Kalau kita melihat dari visi sekolah yang tadi kita sudah sampaikan ya, mungkin kan salah satunya yaitu terkait dengan apa tadi ya, yang masa depan atau apa ya tadi ya di dalam visi tersebut kan itu ada ya kalau nggak salah. Berwawasan ke depan. Nah, perwawasan ke depan. Nah, artinya kan dari kadang-kadang kita pihak sekolah kan memang sudah melantari ya Pak, apalagi ketika anak itu mau kemana, mau melanjutkan kemana, itu kan salah satu bentuk wawasan kita itu untuk memberikan wawasan ke anak, sekaligus juga wawasan ke orang tua. Ketika memilih ini nanti sisi positifnya apa? Ketika posisi anak mengalami apa yang itu loh Pak, apa yang kekurangan, yang IP apa ya, yang kebutuhan khusus itu kemana? Nah, kadang kan kalau kita tidak memberikan wawasan itu, kadang orang tua kan tidak tahu itu kita mau colok kemana. Nah, ketika kita memiliki pandangan yang ke depan sana, itu kan paling tidak kita sudah memberi gambaran ke orang tua, sehingga orang tua mau menentukan anak saya mau kemana itu tidak bingung. Itu kan juga salah satu upaya pihak sekolah. Ya walaupun kadang kita juga mau tidak mau sadar tidak sadar mungkin belum maksimal ya. Tapi ya mudah-mudahan dari visi sekolah ini ke depan kita itu bisa menerapkan agar sesuai dengan visi sekolah kita dan bisa memberikan hasil yang maksimal. Nah itu sebenarnya kita sudah salah satu kita sudah mencoba mewujudkan, cuma belum maksimal kalau saya kan seperti itu. Nah tadi yang disampaikan oleh Bu ini memang betul dari visi sekolah itu kita ketika sudah membuat sebuah program yang bagus, tinggal nanti kita actionnya seperti apa. Itu sangat bagus sekali menurut saya. Nah ini ada pertanyaan juga nih. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Nah, bagaimana rancangan waktunya? Nah ini mungkin ketika visi yang sudah kita tentukan ketika belum sesuai atau mencapai target, mungkin perlu kita diskusikan lagi bagaimana agar visi tersebut bisa tercapai ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau ini kita bisa rancang ke depan lah, agar ketika ada perubahan visi terkait dengan sekolah kita bisa mendiskusikan lebih mendetail lagi, lebih rinci lagi Bapak Ibu. Nah ini, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Nah ini ya. Nah kita di murid kita juga sudah alhamdulillah ya, kita ketika mencerminkan visi sekolah, murid itu sudah coba menerapkan dari
berdoa sebelum dan sesudah KBM, kemudian tadi kedisiplinan ya, kemudian ada jujur, sopan terhadap guru dan juga teman lainnya, dapat menunjukkan sikap yang positif, potensi yang dimiliki sesuai dengan kodrat alat dan kodrat zaman, kemudian menghormati orang lain, mematuhi peraturan sekolah, saling menghargai teman. Ini kalau dari murid. Kemudian kalau dari guru ada disiplin, alhamdulillah kerjasama kita juga alhamdulillah sudah bagus ya. Kemudian secara umum kita sebagai guru juga sudah dekat dengan siswa, kemudian memahami kebutuhan murid, mampu berkolaborasi dengan teman sejawat, memahami karakter siswa, melaksanakan tugas dengan senang hati dan ikhlas, menjadi teladan bagi guru dalam bertingkah laku, bersemangat dalam membimbing murid, bertanggung jawab. Kemudian dari orang tua yang selama ini kita sudah rasakan, ya itu mendukung kegiatan yang ada di sekolah, ya, yang kita lakukan. Kemudian membimbing putra putrinya saat ada di rumah, mendukung dan komunikatif aktif dengan pihak sekolah. Kemudian memotivasi anak agar lebih bersemangat dalam belajar, interaktif dan partisipatif, aktif, bekerja sama mewujudkan visi. Kemudian dari pihak kepala sekolah ini juga dalam mengambil keputusan itu dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian menjadi panutan bagi guru dan juga murid, memberikan dukungan sepenuhnya, mengadakan refleksi bersama guru dan juga pada saat mengevaluasi, kemudian memotivasi warga sekolah untuk hal-hal yang baik, bermusyawarah, memberikan keputusan yang berpihak kepada warga sekolah, disiplin dan juga bertanggung jawab. Nah, alhamdulillah ini kita bisa bekerja di SD Negeri 3 Klopo ini. Ya alhamdulillah dari semua yang mencerminkan visi kita secara umum, alhamdulillah kita itu sudah ada di sini ya sudah saya tulis, alhamdulillah ya. Ini terkait sikap dan perilaku. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, di dalam program guru penggerak kemarin saya sendiri dan juga teman calon guru penggerak yang lain itu diminta membuat semacam visi, ya. Jadi visi ini bukan sebuah keharusan di dalam mengganti visi sekolah itu, tidak Bapak Ibu. Tetapi bagaimana seorang guru penggerak ini memiliki visi terhadap kebutuhan murid sehingga murid itu bisa mencapai cita-citanya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kemarin di dalam visi calon guru penggerak saya menuliskan mewujudkan murid yang berkarakter, profil pelajar Pancasila, berprestasi dan juga berwawasan global. Nah, Bapak Ibu guru semuanya ya, di dalam visi calon guru penggerak ini, mengapa saya mengutamakan sebuah murid yang memiliki karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ada mandiri, ya, kemudian ada beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya, ada bergotong royong. Nah, itu dengan harapan bahwa ketika murid lulus dari SD 3 Klopo ini bukan hanya ilmu pengetahuan yang didapat Bapak Ibu, tetapi karakternya itu juga terbawa sampai anak tersebut itu dewasa nanti, ya. Itu saya harapkan itu. Kemudian berprestasi. Nah, berprestasi ini bukan hanya secara akademik Bapak Ibu, tapi bisa non akademik. Nah, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bu Yeni, kita juga harus melihat potensi yang ada di lingkungan sekitar kita, ya. Sehingga dengan berprestasi ini kita itu bukan hanya anak itu sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek, ya, tapi bisa menjadi subjeknya. Ya, jadi anak itu bisa menemukan bakatnya, potensinya itu dengan sendiri. Kita hanya membimbing, menuntun. Jadi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Kemudian berwawasan global. Nah, yang namanya pendidikan itu kan
kita kan bukan hanya dari satu suku saja, bukan hanya dari satu agama saja, tapi mencakup seluruh dunia. Ya. Bahasanya saja setiap wilayah itu beda-beda Bapak Ibu. Jadi saya harapkan itu anak dari lulusan sini ini bukan hanya pandai di dalam berbahasa saja, bahasa Jawa saja, tapi bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan sebagainya. Artinya anak tersebut itu bisa bergaul dengan siapa saja dengan menggunakan bahasa yang sudah dikuasai. Makanya kemarin ketika diminta untuk menyusun visi, saya coba menyusun visi seperti ini, secara garis besarnya seperti ini. Nah, di dalam visi calon guru penggerak ini, prakarsa perubahan apa yang coba dituangkan. Nah, kemarin karena ya, ini jujur saja ya, karena kemarin ketika sebelum adanya pembelajaran di modul 1.3 terkait visi, itu kan kita sudah mendiskusikan. Saya mendengar dari Pak Kepala Sekolah yang berbicara ke kuliah ini maupun ke kuliah maupun yang lain terkait dengan berdiferensiasi. Saya itu sampai ke malam itu kebayang Bapak Ibu. Saya itu di sini alasannya itu ketika mau menyusun prakarsa perubahan itu kebanyakan diferensiasi. Baru mereka saya kita kurang begitu paham apa itu diferensiasi. Nah makanya disitulah saya coba membuat sebuah prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang menyenangkan di dalam kelas. Nah itu prakarsa perubahan yang coba saya ingin terapkan, saya terapkan agar ketika kita bisa menerapkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka itu kita itu yang mudah-mudahan nih Bapak Ibu kita semuanya bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak murid kita. Sebenarnya itu Bapak Ibu, sehingga mereka itu bisa mencapai tujuan dalam hidupnya. Nah, dari prakarsa perubahan ini saya coba menyusun beberapa pertanyaan ya yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tahapan baja ya di dalam prakarsa perubahan ini. Nah, yang B-nya itu adalah buat pertanyaan utama. Nah, dari pertanyaan utama ini ada kurang jelas ya Bapak Ibu. Nah, ini saya bacakan saja. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa yang harus saya lakukan di dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di dalam kelas. Nah, ketika saya menyusun sebuah pertanyaan tersebut, ini ketika kita melakukan sebuah penyelidikan ataupun tindakan, di situ kita itu ya termasuk saya sendiri pun kadang masih mencari referensi Bapak Ibu, masih mencari referensi untuk menyusun asesmen diagnostik. Karena ini kan kalau bicara berdiferensiasi ini kan masih awal di kita ya. Nah, cari referensi untuk menyusun asesmen diagnostik awal gaya belajar murid. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid dengan mengisi kuesioner atau dengan wawancara secara langsung. Jadi ketika kita melakukan asesmen diagnostik, sebenarnya kita itu bisa memberikan kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan ya. Ini untuk memberikan kesempatan kepada murid yang belum mau berbicara secara langsung. Tapi kalau yang sudah berani, kita bisa berwawancara nih Bapak Ibu. Sehingga dari harapan itu kita bisa mengetahui apa sih gaya belajar anak tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di dalam kelas. Nah, yaitu yang pertama itu kita berkolaborasi dengan teman sejawat. Tadi sudah disinggung ya, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian berdiskusi bersama murid mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Nah, jadi tindakan kemarin kan saya sendiri juga coba ya. Saya coba ketika pembelajaran PJOK
itu kan secara umum itu kan ketika kita memberikan pembelajaran biasa itu kan akusan. Saya kemarin coba untuk menerapkan pembelajaran dengan menggunakan game Bapak Ibu, ya beberapa game. Nah di situ anak saya coba kenalkan. Ketika dengan game itu ternyata saya mendapatkan respon itu ya alhamdulillah baik. Kadang ada anak yang Pak besok game lagi ya Pak, game itu ada. Nah itu kadang-kadang di situ ternyata ketika kita mau memberikan pembelajaran yang biasa itu anak ternyata menyenangkan. Nah disitulah inisiatif kita bagaimana kita bisa memberikan yang menyenangkan. Ini untuk tindakan. Ya. Kemudian untuk yang A dari tadi habis B, kemudian A yaitu ambil pelajaran. Nah pertanyaan yang disusun yaitu siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Nah, kalau di sekolah kita itu belum ya Bapak Ibu atau ada yang sudah? Belum ya? Sudah ya, mencoba ya. Nah, tapi secara intent tiap harinya sudah atau belum? Mohon maaf Pak, mungkin kalau pembelajaran berdiferensiasi ya mungkin baik kita lakukan, tapi untuk kenyataannya sepertinya kalau harus tiap hari kita melaksanakan itu masih agak berat lah. Mungkin untuk 1 minggu mungkin 1 kali atau kan ini masih awal-awal seperti itu ya, mungkin baru kalau 1 minggu 1 kali. Kalau untuk setiap hari kita melaksanakan berdiferensiasi berat. Nah menurut saya pribadi ya, karena perencanaan, persiapan media dan sebagainya itu ya kan tidak mudah guys, kita mengajar seperti setiap harinya. Nah, ya alhamdulillah ya kalau misalkan kita memang secara umum kita itu belum bisa menerapkan berdiferensiasi secara semuanya, tapi dari itu ketika kita sudah ya sedikit memperoleh gambar tentang berdiferensiasi, alhamdulillah sudah ada 1 ataupun 2 yang sudah memang melaksanakan walaupun secara umum belum maksimal. Nah, kemudian yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid membuat pembelajaran itu menyenangkan. Nah, kita bisa tindakannya itu kita bisa mencari contoh nyata Bapak Ibu. Ya, kita bisa mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bisa diterapkan. Mungkin bisa melalui wawancara atau studi literatur, kemudian mencari contoh praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang ada di aplikasi PMM. Ya, di situ kan ada. Kita juga bisa membantu. Kemudian situasi apa saja yang saya lihat dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bagi murid. Nah, tindakan atau penyelidikannya yaitu melakukan wawancara atau survei pengalaman atau pendapat dari kepala sekolah, guru, murid dan juga orang tua. Ya. Kemudian keterampilan apa saja yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Nah, karena ini berkaitan dengan keterampilan diri saya, ya, alhamdulillah sebelum penerapan ini, alhamdulillah saya juga sudah belajar dari beberapa diklat yang terkait dengan bagaimana sih cara membuat video, dan alhamdulillah ya walaupun belum mahir betul, paling tidak sudah bisa membuat video sedikit demi sedikit, tapi masih perlu diperbaiki lagi ya mungkin. Nah, kemudian yang G ya, itu gali mimpi ya, itu singkatan dari gali mimpi Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan telah berjalan baik? Nah, tentunya tidaknya itu membuat deskripsi sikap saya dalam merespon pertanyaan murid melalui survei tentang mengapa cara belajar masing-masing kelompok murid itu berbeda. Ya. Kemudian membuat deskripsi sikap saya terhadap cara merespon kesalahan murid melalui survei, misalkan tidak menghakimi, itu juga bisa
kemudian membuat gambaran sikap dan respon murid atas kesalahan yang mereka buat saat pembelajaran berdiferensiasi, bisa melalui wawancara, ya, sehingga murid itu tidak merasa takut ketika mengambil sebuah keputusan. Nah, pada saat pembelajaran dan bisa atau berani untuk memperbaikinya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan saya dan murid jika telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Tentunya ketika pembelajaran berdiferensiasi ini sudah baik, Bapak Ibu, kita semuanya itu sebenarnya itu merasa senang lah, apalagi ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, Bapak Ibu. Nah, mungkin merasa senang, bahagia, bisa terlaksana karena bisa membuat murid itu lebih aktif. Kemudian pertanyaan ketiga, harapan apa saja yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Nah, tentunya ketika kita berbicara harapan, yaitu ada guru dan murid itu bisa membuat sebuah harapan, ya, dan juga bisa mengevaluasi mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi. Ini dari pertanyaan yang ketiga, yaitu B, ya. Kemudian ada J, jabarkan rencana. Pertanyaannya itu, apa sih langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan pada murid di kelas? Ya, yaitu kita bisa membuat daftar pertanyaan, ya, diagnostik awal itu juga bisa, Bapak Ibu, yaitu untuk mengetahui gaya belajar mereka, ya. Kemudian apa langkah atau terobosan yang dilakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Nah, itu tindakan kita bisa membuat daftar contoh-contoh praktik baik, itu kita juga bisa, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika penerapannya apa sih yang sudah kita lakukan, kita juga bisa membuat daftarnya. Jadi nanti ketika kita mencoba sudah ada daftarnya, ketika anak mengalami sebuah permasalahan di dalam kelas, ya, anak kurang menyenangkan, paling tidak kita bisa melihat sebagai acuan, itu kan juga bisa, ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengukur kemajuan di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi? Nah, cara mengukurnya kita bisa merancang, ya, Bapak Ibu, merancang tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan sesuai dengan gaya belajar murid. Misalkan kita bisa membuat modul ajar, bisa membuat media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar yang akan kita terapkan, ya. Tuh. Kemudian apa tindakan-tindakan yang mendukung proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu kita bisa membuat target, ya, pencapaian dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, berapa waktu untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan dengan penerapan berdiferensiasi. Nah, kita kalau bicara waktu, kita bisa mengkondisikan situasi belajar itu sesuai dengan kondisi pada saat itu, ya, Bapak Ibu. Itu bisa kayak begini, ya. Itu juga bisa, jadi tidak bisa kita pastikan harus hari ini, tidak, ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada A, yaitu atur eksekusi. Nah, pertanyaan yang sudah saya buat itu ada 4. Yang pertama yaitu siapa yang akan mengerahkan dan memantau proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tentunya tindakannya kita bisa mengajak kepala sekolah, kita bisa mengajak rekan guru untuk melakukan observasi dan berkolaborasi terhadap program-program yang bisa kita terapkan ini. Nah, kemarin kan sempat saya lihat Bu Yeni sudah coba berkolaborasi dengan Bu Lia pada saat pembelajaran diferensiasi itu, itu juga sebenarnya sudah salah satu tindakannya bisa seperti itu. Kemudian siapa saja yang akan dilibatkan di dalam kegiatan ini, ya, di dalam kelas. Nah,
Kalau bicara siapa saja, sebenarnya kita bisa membuat daftar Bapak Ibu. Kita bisa membuat daftar siapa saja dan kapan saja rekan atau kepala sekolah itu bisa mengobservasi atau memantau kelas kita, itu bisa. Jadi ya intinya kita berkolaborasi lah gitu. Kemudian kapan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa kita terapkan. Nah, kita bisa membuat jadwal secara terencana dan baik lah. Yang tadi sudah disampaikan Bu Yeni, kalau kita misalkan tidak bisa setiap hari menerapkan, kita bisa menerapkan misalkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali, ya itu kan juga bisa. Paling tidak anak itu bisa memperoleh pembelajaran sesuai kebutuhan mereka Bapak Ibu. Karena kita kembali lagi, kita itu bukan hanya menuntut murid, tapi kita itu sedang menuntun. Itu akan lebih baik. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, apa rencana tindak lanjutnya setelah yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Nah, kita bisa melakukan sebuah refleksi. Dan pada akhir setiap pembelajaran dan mengembangkan tindakan tersebut, sehingga kita bisa mengetahui hasil refleksi kita, apakah sudah bagus atau masih perlu kita perbaiki. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah mungkin yang saya jabarkan mungkin hanya itu Bapak Ibu ya. Tetapi dari apa yang saya jabarkan pada kali ini sebenarnya bisa saya simpulkan bahwasanya dari visi yang sudah ada, yang sudah kita terapkan di sekolah ini kita itu sebenarnya bisa mengimplementasikannya ketika kita itu memiliki kedisiplinan yang tinggi, semangat yang tinggi untuk mewujudkannya. Apalagi kita sebagai seorang pendidik itu bukan hanya mengajar saja Bapak Ibu, tapi mendidik itu jauh lebih berat. Makanya implementasinya di dalam pembelajaran ya itu betul-betul harus kita terapkan. Sehingga di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, apalagi melibatkan diferensiasi konten, diferensiasi proses maupun produk. Nah, kalau kita bicara produk itu bukan hanya berbicara hasil karya saja, tapi produk ini bisa kita bisa membuat semacam kewirausahaan yang sekolah kita lakukan, membuat itu dulu ya Bu, salad ya, selai salad itu kan sebuah produk, itu juga kita bisa mengarah ke situ sehingga anak bisa memiliki atau mengembangkan potensi yang dimilikinya. Itu Bapak Ibu itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Nah ini saya rasa cukup Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian visi-misi ini yang terkait dengan visi guru penggerak ataupun visi sekolah, saya tekankan sekali lagi, ini bukan untuk mengubah visi sekolah, tetapi ini kita itu sebagai guru harus memiliki visi tersendiri. Kalau kita memiliki visi yang kita tuju dan kita juga bersemangat dalam mencapai visi tersebut, insya Allah dengan penyatuan visi-visi masing-masing guru itu kita bisa memperoleh murid yang memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan yang lain, sehingga potensi anak didik itu bisa terwujud dengan baik. Itu saya rasa cukup. Bila nanti ada yang mau kita diskusikan lebih lanjut ya kita diskusikan Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus, luar biasa sekali untuk diskusi hari ini. Walaupun sudah siang dan sore, saatnya mengantuk, saatnya beristirahat. Tadi bisa kita lihat bahwa intinya kami selaku pendamping itu ingin mengetahui seberapa besar kemampuan calon penggerak dalam memfasilitasi teman-teman di sekolah atau semua warga yang di sekolah dalam rangka untuk mewujudkan sebuah visi. Jadi tadi bisa Bapak Ibu lihat
mendapatkan sebuah kalimat visi itu kan ada langkah-langkahnya. Mungkin nanti ketika ke depan mau menyusun sebuah visi bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Pertama dari kalimat rumpang, melengkapi kalimat rumpang, di situ kita menyampaikan dari semua stakeholder dari sekolah itu menyampaikan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan terhadap sekolah maupun murid. Jadi dari apa yang dicita-citakan oleh guru, maka nanti akan mengerucut menjadi sebuah kalimat yang bisa dijadikan sebuah visi. Dalam artian visi di sini adalah cita-cita kita sebagai pendidik, cita-cita sekolah terhadap murid kita di masa yang akan datang. Kemudian sedikit ada berbagi praktik baik. Tadi saya menggarisbawahi terkait dengan kolaborasi dengan orang tua atau wali murid. Itu kalau yang sudah kami terapkan di sekolah itu membentuk sebuah paguyuban wali murid. Jadi dari semua kelas 1 sampai kelas 6 itu ada forum paguyuban wali murid. Terus dari paguyuban itu masing-masing kelas, setiap kelas itu dibentuk panitia. Panitian ada ketua paguyuban, wakil, sekretaris, bendahara. Kemudian ketika sekolah merancang sebuah program, itu pertama yang diundang adalah ketua atau pengurus dari masing-masing paguyuban. Ngumpul, kemudian diskusi seperti ini, terus nanti akan disepakati langkah apa untuk mewujudkan program itu. Misalnya ada dana, ada apa, itu nanti yang mengkoordinir atau yang menyampaikan kepada wali murid itu adalah ketua paguyubannya. Itu yang sudah berjalan di tempat kami seperti itu. Baik kalau kita mau menarik murid, sekarang kan sangat rentan sekali untuk menarik uang ya. Walaupun 1.000, 2.000, 5.000 sampai 10.000 itu rentan sekali, malah tidak diperbolehkan, sehingga kami menggunakan paguyuban. Paguyuban itu dibentuk, kemudian ketika kami mau menarik 3.000 per siswa, itu juga melalui kita mengundang ketua paguyuban masing-masing kelas dengan ketua komite. Kemudian di situ membahas kita membuat program seperti ini, butuh dana sekian, dari pos hanya ada sekian yang bisa didanai, bagaimana kita mau melangkah. Kemudian nanti dari masing-masing paguyuban akan keluar seperti ini. Kemudian hasilnya nanti disepakati bersama, apakah itu disampaikan oleh guru di kelasnya atau melalui surat dari sekolah atau dari masing-masing ketua paguyuban. Itu yang sudah kami lakukan seperti itu, berbagai praktiknya di tempat kami. Karena kalau kita secara klasikal kayak semacam rapat pleno itu ada uang sedikit aja kita narik siswa itu akan menjadi di belakang akan menjadi momok yang tidak baik untuk sekolah. Maka kami menggunakan komite dan paguyuban itu. Yang nantinya misalnya ada tarikan dana bisa masuk langsung lewat di ketua paguyubannya atau bisa langsung ke komite. Seperti itu untuk praktik baiknya, luar biasa sekali untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu yang seharusnya sudah undur, sudah istirahat atau di sekolah sudah istirahat, masih menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Motivasi dari saya, ayo bagi yang belum mengikuti guru penggerak, jika masih ada kesempatan silakan untuk mendaftar. Tidak serumit yang Bapak Ibu kira, insya Allah tidak. Dan mereka-mereka guru yang sudah menjadi calon guru penggerak angkatan sebelumnya juga kalau dinikmati, kalau dijalankan dengan kita itu merasa senang, insya Allah program guru penggerak akan langsung masuk ke diri kita masing-masing sehingga tidak merasa berbeban. Karena tugasnya juga tidak turun gitu, enggak seminggu 1 atau 2. Jadi bisa dikerjakan ketika minggu, ketika di rumah, ketika malam, ketika apa, bisa, tidak harus kita mengerjakan itu. Begitu ya Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dari kami, terima kasih atas fasilitas yang diberikan untuk kami selaku pendamping di sekolah ini. Mudah-mudahan dari semakin banyaknya calon guru penggerak yang ada di SD Negeri 3 Trogol ini dapat membawa dampak positif, dapat membawa perubahan yang lebih baik di SD Negeri 3 Trogol. Saya kira cukup sekian karena waktu sudah sore. Saya Iri, Bila Hidayah. Wassalamualaikum
Waalaikumsalam. Kecil sebentar. Oke. Berapa menit ada? Berapa kali Ini ngomong? Bu apa? Bu Putri mau tanya. Ini terkait tadi kan jangan menyampaikan terkait dengan paguyuban. Nah itu berarti semacam apa? Semacam satu misalnya satu grup yang terdiri dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang mana nanti setiap di dalam grup itu ada ketua kelasnya per kelas atau gimana itu? Kita membentuk per kelas. Jadi per kelas itu ada paguyuban kelas 1, paguyuban kelas 2 sampai kelas 6. Per kelas punya paguyuban. Paguyuban sendiri. Terus nanti dari masing-masing kelas itu membentuk struktur panitiaan. Nah, nanti panitianya itu yang dimasukkan ke dalam ini paguyuban sekolah. Nanti informasi yang terkait dengan program sekolah itu nanti itu sama nggak sih seperti halnya apa kayak grup kelas itu? Kalau di kita kan sudah ada yang grup itu sama nggak? Sama nggak? Jadi sepakat kita ya kurang komunikasi sebenarnya untuk menyampaikan hal-hal program-program kita kan berkaitannya selama ini memang sudah ada grup kelas yang isinya paling mudah, tapi kan kita menyampaikannya hanya seputar pembelajaran, belum yang ke program-program sekolah yang dimasukkan untuk penyampaian program besar itu diambil setiap kelasnya itu diambil kepengurusan setiap kelas, nanti kita jadikan ada satu grup yang isinya satu sekolah. perwakilan dari Itu kita ada lomba, jam apa kita berencana atau mau membuat apa taman sekolah atau apa pagar apa itu bisa jadi menyampaikan ke murid yang lain itu orang dari tim. Berarti cara penyampaiannya berarti misalnya kita berbicara apa misalnya program sekolah nih kita punya program katakan Pankobda apa Pancamra nanti. Nah kita berarti untuk sebagai kalian kita berarti kita bicara dulu dengan komite. Nanti komite yang menyampaikan ke orang tua murid atau kita sendiri yang langsung ke orang murid. Kita undang itu forum paguyuban. Kumpul bersama dengan komite juga. Ya ada dalam paguyuban itu satu guru kita yang masuk di dalamnya. Jadi tidak lepas dari guru sekolah yang memantau lah istilahnya sebagai orang juga kan seperti itu ya. Nah itu nanti di situ ketika mengumpul itu ya itu yang masuk ke dalam grup itu yang di situ berdiskusi tentang program-programnya. Terus nanti disepakati lah ini kesimpulan dari kita seperti ini mau kita sampaikan bagaimana. Itu kan nanti dari masing-masing dari forum itu apakah nanti disepakati akan disampaikan oleh masing-masing ketua paguyuban atau mau dilaksanakan pleno atau apa kan dari hasil itu diskusi. Itu kalau tempat saya begitu. Kemarin saya kan misalnya kita dulu sudah berarti nanti pengumpulannya bukan langsung ke pihak guru enggak kan? Tapi misalnya ditaruh dulu di katakanlah komite. Nah nanti baru komite yang kesepakatan. Kesepakatan. Kalau misalnya sepakatnya dalam ke guru kelas, ya yang penting ada kesepakatan di paguyuban itu mau membayarnya. Sudah banyak juga sekolah yang melakukan seperti itu, masa berbagai festival Sukoharjo gitu kan juga sudah seperti itu. Mana saya ikut lomba BB itu kan 10.000 itu juga undang itu sudah. Nanti 3.000 waktu kemah di mana Semarang itu kan itu juga undang paguyuban. Jadi kita terbebas dari prasangka luar seperti narik. Masalah kadang-kadang kalau Kita foto coaching lah